Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Niangga sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mantap! 5 menit bersama dengan firman Allah. Harapan dan doa saya, iman kita tetap teguh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beraktivitas, biarkan firman menjadi kekuatan iman bagi kami. Dalam nama Yesus, Kau menyertai kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membaca firman Allah yang masih menjadi topik kita, menjadi teladan ya. Kita bisa tetap pastikan melalui hidup kita, Kristus dilihat. Nah, puji nama Tuhan, saya masih tetap mengambil dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dalam bahasa Inggris. Let no one despise your youth, but be an example to believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Jadi dalam segala keadaan kita, tadi kemarin saya sudah berbicara soal menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam semangat. Saat ini kita dalam iman. Saya mau katakan iman ketika dibicarakan sangat menarik dan sekaligus tidak menyenangkan juga bagi orang-orang yang tidak hidup dalam iman. Tapi bagi kita orang-orang beriman, itu ketika kita beriman, kita bisa menyenangkan hati Allah. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita bisa melakukan apa yang terbaik, bisa membuka pintu rahmat Tuhan untuk turun, untuk kita nikmati segala kebajikan dan kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi sebagian orang, itu menjadi batu sandungan. Saya teringat akan seorang kaum muda saya, dan pada waktu itu seorang yang luar biasa, dan dia sangat beriman kepada Kristus. Dan kemudian dia katakan kepada saya, Pak Pendeta, saya mau resign. Loh, kenapa kamu resign? Soalnya tempat saya bekerja ini, karena pada waktu itu dia di bagian pajak di sini, di Kanwil sini. Lalu kemudian saya memang sudah melihat teman-temannya yang begitu glamor gitu ya. Dia dengan segala kesederhanaannya, dengan skuternya yang kadang-kala macet dan rumah yang kontrakan, dan kemudian dia harus mencicil. Ya, dia berani hidup dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia mencukupkan dengan gaji yang negara berikan kepadanya. Lalu saya katakan kepada dia, yang gaji kamu siapa? Negara. Yang mengangkat kamu siapa? Negara. Lalu kalau negara yang mengangkat kamu, negara yang ngapain kamu takut sama pimpinan kamu? Lawan! Katakan kepada dia, kalau tidak, saya akan membuat laporan. Jadi Bapak tidak boleh memaksakan apa saya yang tidak saya senangi untuk saya lakukan. Jadi pindahkan saya ke supaya saya tidak tahu dengan peristiwa-peristiwa itu. Dan kalau saya melihat peristiwa-peristiwa sekarang dengan kasus Mario itu, wow, orang tuanya sampai akhirnya dipayat gara-gara, ya begitulah, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Kamu menabur angin, kamu tuai puting beliung. Jadi jangan main-main. Kalau Anda merasa aman dengan apa yang Anda perbuat di tempat kegelapan, satu kali Tuhan akan mengungkapkannya ke depan. Kalau orang-orang beriman percaya bahwa segala kebaikan Tuhan akan mengikuti langkah-langkah hidupnya. Orang beriman menyadari mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi iman itu sangat menyenangkan. Iman itu pula lah yang mengalahkan segala tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan iblis, godaan-godaan, dan lain sebagainya. Kalau engkau beriman, maka saya yakin dan percaya segala godaan, segala tipu muslihat iblis engkau dapat hancurkan. Kenapa? Allah Roh Kudus, Bapa, Anak akan memberikan engkau kekuatan, kemampuannya untuk engkau hidup menyenangkan hati Allah. Itu sebabnya kita harus menjadi contoh dalam iman. Kita harus menjadi contoh dan dalam iman kita. Karena iman kita itulah kita berbeda dengan yang lain. Iman kepada Kristus yang membuat kita sungguh-sungguh menjaga kehidupan ini untuk tetap bisa. Seringkali saya katakan bahwa kita berada di dalam akuarium kaca. Orang melihat sana sini, tapi tidak peduli apapun yang dilihat oleh mereka. Tapi kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan, engkau akan tetap hidup. Atau seperti ikan di tengah laut.
bagaimanapun ikan itu berenang ke sana tidak tercemari oleh air. Kenapa? Ada kehidupan. Kalau ada kehidupan Allah, iman itu dalam hidupmu, saya yakin dan percaya engkau akan dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, nyalakan terus iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.